Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi malam ini untuk mendengarkan Rema, Renungan Malam. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah, kebaikan dan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, dan biar firman-Mu boleh menguatkan kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan malam ini adalah menghadapi serangan iblis. Kita akan baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8-10. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, iblis adalah musuh kita yang selalu ingin menyerang, mencobai dan menjatuhkan kita orang-orang percaya. Serangan iblis bukan hanya berbentuk santet, tenung, tetapi juga dalam bentuk jebakan untuk kita berbuat dosa. Dan jika kita berbuat dosa, maka akan ada celah untuk iblis menyerang dan mengalahkan kita. Firman Tuhan malam ini memberikan kepada kita cara bagaimana kita menang dalam menghadapi serangan iblis atau kuasa kegelapan. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya waspada, berhati-hati, tidak lengah. Kita harus waspada, jangan sampai kita membuka celah dalam kehidupan kita untuk iblis melancarkan serangannya. Mari kita berjaga-jaga untuk selalu hidup kudus, hidup benar dan berkenan kepada Tuhan, baik dalam perkataan, pikiran dan perbuatan kita. Jagalah hati saudara, jangan sampai hati ini kotor, jahat, penuh kekecewaan, kepahitan dan dendam. Jagalah emosi kita untuk tidak mudah marah dan mudah tersinggung. Orang Kristen yang masih hidup dalam dosa adalah orang yang sangat mudah ditelan dan dimangsa oleh iblis. Yang kedua, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Kita tidak dapat melawan iblis dengan kekuatan fisik kita, dengan kepandaian kita, apalagi dengan kekuatan orang pintar atau para dukun dan sejenisnya. Firman Tuhan berkata, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Jadi miliki iman yang teguh dengan cara selalu hidup dekat dengan Tuhan. Rajinlah beribadah, berdoa, membaca Alkitab, suka memuji dan menyembah Tuhan setiap hari, taati firman Tuhan, penuhi rumah kita dengan atmosfer hadirat Tuhan, dan percayalah roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh-roh dunia ini. Yang ketiga, andalkan Allah sebagai sumber kasih karunia. Untuk melawan iblis, kita harus mengandalkan Allah sebagai sumber kasih karunia. Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, yang membawa kita kepada kemuliaan kekal. Dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita. Kita juga harus menggunakan nama Allah kita, yaitu nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mengusir atau melawan iblis. Andalkan Tuhan dan jangan mengandalkan manusia atau kekuatan diri kita sendiri. Percayalah, kita akan dapat melawan dan mengalahkan segala bentuk serangan iblis. Haleluya. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan? Kuasa untuk menang melawan serangan iblis dan kuasa kegelapan telah diberikan kepada kita orang-orang percaya. Ada caranya bagaimana kita menghadapi serangan dari iblis. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga, jaga hati, pikiran, emosi, perkataan dan perbuatan kita untuk tetap kudus, berkenan kepada Tuhan. Janganlah membuat celah dengan perbuatan dosa. Yang kedua, kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh. Iman yang teguh akan saudara miliki jika kita hidup dekat dengan Tuhan, rajin beribadah, berdoa, baca Alkitab, suka memuji dan menyembah Tuhan setiap hari, dan mentaati firman-Nya. Dan yang ketiga, kita memiliki Allah yang dahsyat dan ajaib, dan sebagai sumber kasih karunia dalam kehidupan kita untuk memperlengkapi, meneguhkan dan menguatkan kita. Perkatakan firman Tuhan, gunakan nama Tuhan Yesus Kristus untuk mengusir atau melawan iblis. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kuasa kepada kami, anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus,
untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kami mau menggunakan iman kami untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu. Kami menjaga hidup kami tetap kudus di hadapan Tuhan, tetap berkenan dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam seluruh sikap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mengandalkan Engkau sebagai Allah yang dahsyat dan ajaib. Engkau sebagai sumber kasih karunia bagi kami. Kami percaya Engkau melengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, untuk kami bisa menang melawan tipu muslihat iblis, melawan roh-roh jahat di udara, melawan kuasa-kuasa kegelapan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya. Amin.